Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanakku, sobatku, bosku semua. Terima kasih telah mengklik kembali channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Bosku, saya masih di kebun kecil saya, bosku. Jadi rencananya saya hari ini akan melakukan tebas ekstrim terhadap bonsai kelapa saya yang telah meninggi, bosku. Jadi akan saya remajakan kembali bonsai kelapa tersebut. Jadi di belakang saya ini ada 2 buah bonsai kelapa yang cukup tinggi yang akan saya tebas ekstrim. Jadi diremajakan lagi, bosku. Oke, bosku. Simak terus video ini sampai akhir durasi. Jangan di skip, bosku, agar bosku tidak gagal paham dan tidak gagal fokus. Oke, bosku, kita lanjut ekstrimnya. Oke, bosku, dan sanakku, sobatku, inilah 2 buah bonsai kelapa yang akan saya tebas secara ekstrim, bosku. Jadi cukup tinggi, bosku. Udah lebih dari 1 meter dua-duanya. Jadi kita perhatikan dari dekatnya, cukup tinggi, bosku. Ini lagi, bosku. Jadi ini adalah jenis kelapa sayur, bosku, kelapa hijau. Jadi akan kita tebas ekstrim dari bawah, bosku, dari atas bonggol. Tebas itu juga kita tebas. Jadi kalau umurnya ini sudah lebih dari, kalau ini lebih dari 1 tahun, bosku. Kalau ini sekitar 6 atau 7 bulan, bosku. Tapi pertumbuhannya cukup tinggi. Memang ini tidak saya rawat secara intensif, bosku, ya. Oke, bosku, bagaimana cara saya menebas ekstrimnya? Simak terus video ini sampai akhir durasi, ya, bosku. Oke, kita lanjut. Oke, bosku, sebelum kita tebas, jadi kita bersihkan dulu di pelepahnya, bosku. Jadi satu persatu, mulai dari bersihkan dulu bonggolnya, dan satu persatu pelepahnya akan kita potong, akan kita buang. Jadi nantinya setelah dibuang, dipotong pelepahnya, jadi gampang kita tebasnya, bosku. Kalau sekarang kita tebas, ini terhalang oleh pelepah, jadi agak keras, bosku, ya. Jadi kalau dibuang pelepahnya akan gampang kita tebasnya. Oke, bosku, saya menggunakan pisau cutter yang lumayan tajam, ya, bosku, ya, untuk tebasnya. Jadi bisa juga kita gunakan pisau atau benda tajam lainnya, tapi yang penting tajam, bosku, jadi gampang tebasnya, bosku. Oke, bosku, kita lanjut. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Oke bosku, setelah kita buang daun pelepahnya satu persatu, jadi dia seperti ini bosku. Jadi ini memutih, jadi ini lunak bosku. Jadi sudah memutih, ini gampang kita tebas. Jadi kalau sebelumnya kalau langsung kita tebas, ini akan terhalang oleh pelepah. Jadi pelepah ini cukup keras bosku. Jadi kalau sudah seperti ini gampang kita tebas bosku. Oke bosku, jadi kita tebasnya sistemnya miring bosku, dia tidak datar, jadi agar air yang numpuk di sini nantinya akan langsung terbuang bosku. Jadi kalau kita datar nanti airnya kita tahan, dia akan terjadi pembusukan. Jadi kita tebasnya secara miring bosku ya, miring. Jadi kalau menembasnya ya, jadi jangan terlalu dekat ke bonggol, karena mata tunasnya kalau terlalu dekat ke bonggol mata tunasnya nanti tidak ada lagi bosku. Jadi kita kira dari bonggolnya sini kira 3 cm kita tebas bosku. Jadi mungkinan kita tebas dari sini bosku ya. Bosku. Jadi bosku bisa lihat ini mata tunasnya bosku. Nah, jadi kita menembasnya tidak terlalu dekat dengan bonggol bosku. Jadi dari bonggol kira-kira ada 2 atau 3 cm bosku. Ini nampak bosku ya. Ini hasil kita tebas. Jadi kita rapikan sedikit lagi bosku bagian bonggol-bonggolnya bosku. Jadi bosku, ini kan nampak ada airnya bosku. Jadi karena kita tebas miring, makanya airnya akan langsung turun ke bawah. Jadi kalau seandainya kita tebasnya sedatar, di airnya akan tertahan bosku. Jadi nanti bisa-bisa akan terjadi pembusukan. Jadi kita ambil secara miring bosku. Oke bosku, setelah kita tebas, jadi saya akan membiarkannya seperti ini bosku. Jadi tidak saya sungkup dengan plastik, jadi saya biarkan seperti ini. Dan saya akan eksperimen bosku ya. Memang ada yang pakai plastik supaya gunanya untuk tidak masuk semut atau hama bosku. Tapi akan saya coba tidak menggunakan disungkup dengan plastik bosku ya. Jadi saya biarkan seperti ini bosku. Oke bosku, karena mengingat durasi, jadi yang satunya lagi tidak akan saya videokan, tapi nanti hasilnya akan saya tampilkan di belakang video nanti bosku ya. Oke bosku, itu tadi dari bagaimana cara saya menembas ekstrim bonsai kelapa bosku. Jadi mudah-mudahan berproses dengan baik, tumbuh dengan baik bosku, dan kita remajakan lagi secara alami bosku. Oke bosku, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir durasi. Semoga ada manfaatnya, ada inspirasinya buat bosku semua, terutama bagi para pemula penghobi bonsai kelapa.
Apabila bosku menyukai video ini, mohon bantuannya di like, komen, dan subscribe agar channel kesayangan ini bisa kita lebih maju dan lebih berkembang bosku. Oke bosku, apabila ada penyampaian yang salah dari video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, aku, sobatku, inilah hasil dari yang saya tebas 2 buah ponsel kelapa sayur bosku ya, jadi kelapa hijau. Jadi saya bikin 2 bosku, yang satu tidak disungkup, yang kedua disungkup. Jadi nanti sekitar 19 hari saya update lagi bagaimana perkembangannya bosku. Di sini saya juga jatuhkan tanggalnya. Ini bosku. Jadi kan kita update setelah 15 hari kemudian bosku. Inilah hasilnya bosku. Jadi yang satu tidak disungkup, yang kedua disungkup. Jadi kita coba lihat hasil nanti mana prosesnya yang bagus bosku. Savannah, let's all take a ride. Savannah.